Program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang didorong oleh Kemendikbud, yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang antara lain berupa magang atau praktik kerja, studi atau proyek independen, kegiatan wirausaha, kampus mengajar, serta proyek kemanusiaan. Dalam implementasi kebijakan MBKM ini, dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan mitra ataupun pihak lain di luar kampus yang berkaitan dengan bidang keilmuan dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Program Studi Sarjana Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM mendukung terlaksananya kebijakan MBKM melalui penyusunan kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran yang adaptif, yang mendorong kemandirian, sikap berpikir kritis, dan kreatif untuk menimba ilmu dan pengalaman di bidang gizi masyarakat, gizi klinik, dan gizi institusi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa atau lulusan yang lebih unggul dalam menghadapi persaingan dan perubahan di era revolusi industri 4.0 sesuai dengan profil lulusan di bidang manajemen program gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi, dan manajemen gizi institusi. Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberi kesempatan kepada mahasiswa melaksanakan experimental learning untuk mendekatkan dengan dunia kerja. Salah satu mitra kerjasama MBKM di program studi S1 Gizi Kesehatan FKKMK Universitas Gadjah Mada yaitu Pangilon Resto dan Catering. Restoran ini mengusung konsep balanced diet eating, sehingga banyak dijadikan tempat makan favorit dari berbagai kalangan. Mari kita melihat lebih dekat gambaran kegiatan magang mahasiswa di sini. Terdapat dua peran tim mahasiswa yang melaksanakan magang di Pangilon Resto dan Catering, yaitu Nutrition Analysis dan Balance Diet Consultant. Kegiatan Nutrition Analysis yaitu: pertama, membuat nilai gizi dari menu dine-in dan menu catering Pangilon. Kedua, mengevaluasi nilai gizi aktual semua menu, dine-in dan catering, dan membuat penyesuaian porsi sesuai gizi seimbang. Ketiga, mengembangkan paket baru menu catering Pangilon menjadi 3 kategori, yaitu weight loss, weight gain, dan maintenance, serta membuat katalog, menguji coba penjualannya, dan mengevaluasi. Keempat, mengevaluasi kepuasan customer dine-in dan catering Pangilon. Kelima, mengevaluasi hygiene dan sanitasi penyelenggaraan makan di Pangilon. Keenam, membuat panduan komunikasi dan infografis terkait manfaat kesehatan dari makanan di Pangilon. Dan yang terakhir, membuat konten edukasi untuk dipublikasikan di akun Instagram Pangilon. Adapun kegiatan di bidang balance diet konsultan yaitu: pertama, melakukan asesmen gizi bagi tim internal Pangilon. Kedua, memberikan konsultasi gizi kepada tim Pangilon di bawah supervisi dari dosen Divisi Gizi Klinik Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terkait asuhan gizi yang diberikan kepada tim Pangilon selama program berlangsung. Keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan menu catering karyawan di Pangilon. Kelima, edukasi khusus terkait kesehatan gizi wanita usia subur bagi karyawan Pangilon. Keenam, membuat konten edukasi terkait balance living di media sosial Pangilon. Dan yang terakhir, membuat challenge balance living di Instagram berhadiahkan voucher. Bagaimana pengalaman dan kesan pesan mengikuti kegiatan magang ini? Pembelajaran dan manfaat apa yang diperoleh sebagai calon profesional di bidang gizi? Saya senang mendapatkan kesempatan magang di Pangilon. Saya sangat enjoy karena owner dan karyawan di sini ramah dan terbuka dengan kegiatan kami.
Di sini kami juga bisa saling sharing ilmu dan pengalaman, serta mendapatkan insight baru selain dari ilmu gizi itu sendiri. Selama magang di Pengiluan ini, kami berkesempatan untuk menerapkan secara langsung ilmu yang kami dapat di kuliah. Misalnya untuk di tim Balance Diet Consultant ini, kami berlatih untuk melakukan asuhan gizi mulai dari assessment sampai dengan monitoring evaluasi. Dan yang tidak kalah menarik adalah kami berkesempatan untuk merancang sekaligus mengimplementasikan program gizi untuk tim internal Pengiluan. Salah satu yang kami sudah laksanakan adalah mengevaluasi menu catering untuk karyawan. Selain mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar mengaplikasikan ilmu gizi yang dipelajari di perkuliahan, kami juga belajar untuk mengintegrasikannya dengan ilmu lain seperti ilmu bisnis, ilmu psikologi konsumen, dan juga ilmu kuliner itu sendiri. Nah, kalau di tim Nutrition Analyst, kami juga mengembangkan 3 paket catering baru dengan 3 kategori yang berbeda, menguji coba penjualannya, serta kami juga mengevaluasi kepuasan dari customer tersebut. Karena kita merupakan industri komersial ya, yaitu restoran, yang dimana juga jarang nih untuk program yang seperti ini. Kita pun sebenarnya juga tidak terlalu banyak mendapatkan referensi seperti apa sih kegiatan yang bisa kita bawakan sebagai seorang intern di restorannya sendiri. Namun dari ownernya itu membebaskan kita secara mandiri bagaimana kita menyelesaikan masalah, menggali masalah, apalagi konsep yang dibawakan oleh restorannya merupakan healthy food ya. Di sana sih tantangannya sebenarnya kita menggabungkan antara ide bisnis, kita menerapkan ilmu kesehatan yang kita dapatkan di perkuliahan, lalu bagaimana sih sebenarnya kita menerapkan secara real di lapangannya seperti itu. Lalu dari sana kita bersama-sama merumbukan, merancang kegiatan yang sekiranya feasible untuk dijalankan. Kira-kira seperti itu sih tantangannya. Bagaimana pendapat Bapak tentang mahasiswa yang magang di Pengiluan Resto ini? Jadi pengalaman magang mahasiswa UGM di Pengiluan Resto ini sangat menarik buat saya. Jadi ini pengalaman yang memang pertama buat saya juga karena sebelumnya nggak pernah ada magang seperti ini. Dan sekarang kami mulai melakukan mencoba batch pertama untuk magang. Nah, di batch pertama ini saya sangat berterima kasih sama mahasiswa karena mereka sangat proaktif, kemudian dan sangat memberikan ide-ide baru yang sebelumnya saya pun juga belum pernah mendapatkan itu. Jadi mereka mulai melakukan penghitungan nilai gizi sebagai nutrition analyst, dan kedua adalah melakukan konsultasi untuk internal tim kami sebagai Balance Diet Consultant. Nah, keseluruhan mahasiswa ini sangat kooperatif, mereka bisa melakukan koordinasi secara mandiri, dan kemudian mereka juga memberikan hasil yang sangat bagus kepada tim kami dan juga Pengiluan sendiri. Nah, di sisi lain juga karena mereka secara akademis juga nilainya di atas rata-rata, sehingga itu memberikan impresi juga yang baik dan hasil yang baik pada saat selama proses magang ini. Apa yang diharapkan dari kerjasama dengan Prodi terkait program MBKM? Yang kami harapkan kerjasama antara Pengiluan dengan UGM di sini adalah bisa saling punya ruang untuk saling berkembang, di mana dari sisi kami memberikan wadah kepada para mahasiswa untuk bisa melakukan praktek kerja lapangan, di mana mereka bisa bertemu dengan masyarakat, ketemu dengan pelaku usaha juga, dan mereka juga akan merasakan bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, dari sisi kami juga mendapatkan ilmu baru yang saat ini di kampus sedang dilakukan studi ataupun sedang ada pengembangan tertentu, sehingga itu bisa langsung diimplementasikan di tempat kami. Dengan harapannya jadi dengan begini kita bisa terus berkolaborasi, sehingga dari sisi pendidikan bisa memberikan ilmu, dan dari sisi UMKM kita bisa mengangkat bersama juga untuk memberikan impact yang lebih besar kepada masyarakat. Selain magang di Pengiluan Resto ini, beberapa mahasiswa juga telah melaksanakan magang di tempat lainnya, seperti pengalaman Anastasia Meilida dan Sania Fitri Kumala di Kalbe Nutritionals.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Merida. Saya adalah mahasiswi Gizi Kesehatan FKKMK Universitas Gadjah Mada. Nah, hari ini saya mau sharing nih sama teman-teman mengenai pengalaman saya magang merdeka di Kalbe Nutritionals. Ikuti terus ya. Beruntung banget saya terpilih menjadi salah satu dari 38 orang yang keterima di Kalbe Nutritionals. Awalnya bingung sih, kok bisa ya keterima padahal masih banyak banget orang hebat di luar sana. Tapi ternyata semua orang hebat juga mikirnya gitu kok. Just take your first step. Karena saya nggak akan ada di sini dan bisa bertemu dengan orang-orang besar seperti Ibu Siti Nur Aziza Ma'aruf kalau saya nggak nekat. Kadang emang pilihan itu cuma dua, now or never. Magang sebagai medical marketing banyak memberikan wawasan, terutama dalam dunia kerja. Peran ahli gizi tidak hanya di rumah sakit, tetapi lebih luas dari itu. Dengan magang, teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri dan goal yang ingin dicapai dengan bekal ilmu yang sudah ada. Jadi, jangan takut untuk mencoba ya. Selain itu, ada juga Isfria Jami yang telah melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM lainnya berupa kampus mengajar. Bagaimana pengalaman dan kesan-pesan mengikuti kegiatan kampus mengajar? Pembelajaran dan manfaat apa yang diperoleh sebagai calon profesional di bidang gizi? Menjadi salah satu pionir dari program kampus mengajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan pengalaman yang sangat menarik. Saya bersama dengan teman-teman mahasiswa universitas lain dengan berbagai disiplin ilmu mampu untuk mengubah permasalahan menjadi sebuah tantangan dan sebuah tantangan menjadi sebuah harapan. Di sini saya mendapatkan banyak sekali manfaat seperti meningkatkan skill public speaking, komunikasi, serta problem solving, kemudian dapat berdinamika dengan profesi lain, serta yang tak kalah penting adalah berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dengan melaksanakan experimental learning melalui berbagai bentuk kegiatan MBKM ini, maka mahasiswa diharapkan dapat semakin mengenali passion dan bakatnya. Dalam menjalankan MBKM dengan berpengalaman di luar kampus, manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa antara lain adalah mereka lebih bisa mempersiapkan skills dan kompetensi baru yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, mengasah karakter dan keterampilan diri, serta dapat menginternalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang diperlukan bagi dunia usaha atau industri sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.